Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang saham atau sistem saham di Indonesia. Yang pertama yaitu kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari saham. Saham memiliki arti hak yang dimiliki orang atau pemegang saham terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya pemegang saham dengan jumlah berapapun jumlah lembar yang dimilikinya berhak hadir di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Perolehan dividen ini biasanya tergantung keuntungan dari perusahaan tersebut dan telah diatur sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Kemudian selanjutnya apa saja sih jenis dari saham itu? Yang pertama yaitu ada saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock merupakan saham yang menempatkan pemiliknya di paling akhir dalam pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan. Dividen akan dibayarkan jika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau laba. Pemilik saham akan memiliki hak suara atas perusahaan yang sahamnya dia miliki. Besar kecilnya hak suara tergantung dari seberapa besar persentase saham yang dimiliki. Jadi jika Anda memiliki persentase yang besar atas saham dari sebuah perusahaan, maka hak suara yang Anda miliki juga semakin besar. Selanjutnya yaitu ada saham preferen atau preferred stock. Saham preferen atau preferred stock merupakan saham yang memiliki karakteristik dari saham biasa dan obligasi. Saham preferen menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen juga merupakan saham yang pemegangnya mendapatkan prioritas atau didahulukan atas pembagian dividen perusahaan, termasuk diprioritaskan untuk mendapatkan pengembalian modal dari pembagian aset saat perusahaan dilikuidasi. Kemudian selanjutnya keuntungan dari saham, yaitu dengan risiko yang tinggi, investasi saham juga bisa memberikan imbalan atau keuntungan yang tinggi, baik dari dividen maupun kenaikan harga saham. Risiko kerugian yang paling lazim dalam investasi saham adalah harga saham lebih rendah dibandingkan saat pembelian. Kerugian investasi saham akan semakin besar jika saham terjun bebas. Naik turunnya harga saham sangat dipengaruhi banyak faktor. Harga saham tidak hanya bergantung pada kinerja perusahaan semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh psikologi pasar. Nah, itu saja untuk sedikit membahas terkait dari keuntungan saham. Selanjutnya kita akan menganalisis proses dari salah satu platform saham di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu platform yang kita gunakan untuk menganalisis terkait saham. Jadi platform yang kita gunakan yaitu ada Ajaib. Nah, di sini di beranda kita bisa melihat jenis-jenis saham apa saja yang bisa kita lakukan. Ada contohnya seperti Friend itu untuk Smartfren, BRIS untuk Bank Syariah Indonesia, Telkom, TLKM untuk Telkom, dan kode-kode lainnya. Nah, di sini juga terdapat kategori saham yang bisa kita pilih, itu ada top gainer, ada uh, top gainer by persen, top volume, ada top loser, loser by persen, saham day trading, dan lain-lain sebagainya. Nah, ya nantinya di sini kategori-kategori ini bisa kita gunakan untuk membantu kita bagaimana dari saham yang kita ingin lakukan. Nah, kemudian ada fitur lainnya yaitu belajar. Untuk belajar ini adalah bagaimana dari platform Ajaib memberikan kita berbagai informasi seputar saham. Kemudian untuk analisis saham, ini memberikan kita informasi bagaimana saham-saham yang sedang terjadi dalam beberapa waktu ini. Kemudian untuk indeks. Nah, dari indeks sendiri kita bisa melihat bagaimana performansi atau pergerakan dari saham yang terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat setiap waktunya pada tanggal 11 Desember dari indeks saham gabungan.
Kita juga bisa melihat dari performansi yang dilakukannya selama dalam waktu ini 1 hari, kemudian ini untuk dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Nah, kemudian ada hal-hal lain yang bisa kita lihat, yaitu untuk alert ini yang nantinya akan membantu kita dalam saham yang kita inginkan. Ada screener juga, kemudian ada margin trading dari saham. Nah, memang sekiranya untuk dalam penggunaan aplikasi dari Ajaib ini sendiri, kita perlu memahami atau mengerti tentang bagaimana saham itu. Jadi supaya dalam penggunaan aplikasinya kita tidak kebingungan dari apa saja yang bisa kita lakukan untuk penggunaan aplikasi ini. Kita lihat pada analisis saham terkini. Nah, di sini kita bisa melihat indeks saham pada saat ini. Kemudian untuk sektor saham juga kita bisa memilih seperti jenis saham apa yang kita inginkan. Mungkin sebagai contoh pada barang baku, dalam bidang kesehatan, dalam bidang properti, dan lain-lain sebagainya, seperti di teknologi, transportasi, primer, non-primer, dan lain-lainnya. Nah, untuk portofolio sendiri ini yang nantinya akan memberikan kita order dari yang telah kita lakukan. Nah, untuk Victor Chat ini sendiri, ini yang nantinya akan terdapat grup dari beberapa pelaku saham. Di sini kita bisa memilih sebagai contoh, ini ada grup Antam. Nanti jika bergabung kita bisa bergabung untuk bagaimana menanyakan seputar saham yang ingin kita tanyakan. Untuk simulasi dari pembelian saham ini sendiri belum bisa kita lakukan karena perlunya kelengkapan data yang diperlukan setelah melakukan pendaftaran pada aplikasi. Nah, di sini kita ambil contoh saham dari Telkom Indonesia. Di sini ada pergerakan grafik dari Telkom Indonesia, dan sejauh ini performa yang dilakukan sahamnya bergerak naik. Jadi mungkin nanti kita bisa melakukan pembelian dan menentukan take profit atau stop loss dan yang lainnya. Untuk dari feed ini sendiri, ini yang nantinya memberikan
uh, pergerakan saham dari Telkom Indonesia. Untuk berita kurang lebih nantinya akan menampilkan berita terkait saham-saham terkini. Untuk case start dari saham itu sendiri yang nantinya akan membantu kita dalam melihat bagaimana saham yang performa saham yang akan kita beli. Nah, ini untuk broker overview-nya. Ini untuk bagaimana rekomendasi dari pembelian ataupun dari penjualan saham Telkom. Sedangkan untuk laporan ini yang nantinya akan memberikan laporan seputar saham dari Telkom. Dan ini adalah untuk profil dari saham Telkom Indonesia. Nah, mungkin segitu saja untuk review tentang saham. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.